coba memberi waktu pada logika. Jangan seperti selama ini. Hidup bagaikan air dan api. Gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Keren ya malam ini, ramai sekali. Tadi gua disambut dengan lagu Naif. Gua udah mirip kayak vokalisnya ya, David Beckham. Dan sebelumnya gue mau berterima kasih dulu kepada Hancock Resto and Cafe yang udah ngasih tempat untuk stand up Indo Bogor ya, Open Mic Bogor Tour finale. Tepuk tangan dulu dong buat Hancock. Dan malam ini gue spesial banget penampilan gue ya, keren. Pakai celana kodorai, pakai blazer ya. Ini cuma kurang dasi kupu-kupu. Kemarin gue beli mahal, ada sih yang murah tapi masih kepompong. Dan yang belum kenal, kenalin nama gue Wanda. Nama panjangnya One Direction. Ya, biasanya nama Wanda itu kan buat perempuan ya. Pernah tuh gue nyari cewek yang namanya Wanda, nggak ada yang mirip gue. Rambut keribo, kumisan, jakunan nggak ada tuh. Dan gue biasanya tuh di lingkungan sekitar, gue sering banget diledekin apa? Muka tua. Punya muka tua itu nggak enak banget. Apalagi kalau ulang tahun. Cowok-cowok lain yang mukanya masih baby face, itu ulang tahun diucapinnya enak. Selamat ulang tahun bro, semoga panjang umur. Enak. Lah muka gua tua, diucapinnya nggak enak. Selamat ulang tahun bro. Sabar aja ya, namanya umur nggak ada yang tahu. Makanya gara-gara muka gua tua, gua nggak pernah sama sekali dapet yang namanya kejutan. Sampai akhirnya gue inisiatif bikin kejutan untuk diri sendiri. Gue ngadep kaca, terus gue bilang, Dor, gue kaget. Dan gara-gara muka gue tua juga, cewek gue tuh selalu bingung setiap kali mau ngasih kado. Cewek-cewek lain yang punya cowok mukanya masih baby face, enak, bisa sesimpel ngasih kado jam tangan. Lah muka gue tua, gak pernah dikasih jam tangan. Dikasihnya jam sostek. Gue ulang tahun kan, cewek gue dateng. Sayang, selamat ulang tahun, ini kadonya. Oh. Lah kok jam sostek? Iya sayang, kan yang namanya umur gak ada yang tahu. Kayak enak gitu. Dan gue seorang mahasiswa, di kampus gue tuh banyak lulusannya jadi wartawan. Cuma kadang gue heran gitu, ketika ngelihat sesama wartawan ngobrol, itu ribet banget. Nanya kabar aja, pakai 5W 1H. Ha. Dan memang gitu ya, jadi mahasiswa itu mumet, banyak pikiran. Biasanya tuh kalau gue lagi banyak pikiran, gue ngilangin stres itu dengan cara nyantai atau nggak liburan. Biasanya tuh gue nyantai kalau di rumah nonton film. Karena bagi gue, ketika kita nonton film, itu kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Tapi pernah tuh gue nonton film, judulnya Susur Keramas. Gue gak dapet apa-apa. Makanya sampai sekarang gue gak tahu tuh suster keramasnya pakai sampo apa. Aneh gitu ya. Lagian kita disuruh nonton, suster lagi keramas, meninggal, jadi hantu. Kasihan tuh suster. Pas dikubur, rambutnya masih berbusa. Makanya dia gentayangan, minta tolong. Bang, tolong dong. Bagi air, perih nih mata. Aneh, lagian kalau suster keramas gentayangan ketemu setan lain, dia mau ngobrolin apa? Suster keramas lagi jalan ketemu pocong. Pocong langsung nyaut kan, Sus mau kemana? Ke warung nih, beli sampo. Nitip ya, batang. Sama kopi hitam, gue mau begadang nih keliling, nyariin air buat lu. Dan biasanya kalau gue punya duit, gue liburan keluar kota. Gue keluar kota, kemarin gue habis pulang dari Bali. Dari Bali gue pulang. Dan menurut gue Bali itu harganya murah. Ke Bali itu harganya murah, kata siapa mahal? Gue ke Bali itu pulang pergi cuma habis 1,3.
1 hari makan, 3 hari puasa. Sampai dianggap musafir gua. Dan uniknya di Bali, gue kasih tahu nih, uniknya di Bali itu ketika ketemu sama orang asli Bali, jangan heran kalau nama mereka banyak yang sama. Ada yang namanya Made I Gusti, Made I Wayan, Made in Cina tuh ada tuh. Dan gue pas ke Bali tuh gue kaget gitu ya, banyak bule pakai bikini, wah banyak banget bule pakai bikini. Gue sebagai turis lokal yang baru pertama kali datang ke Bali ngelihat kayak gitu, gue merasa disambut. Selamat datang kakak. Jangan lupa oleh-olehnya. Wah jeruk Bali boleh nih. Masukin ya. Dan gue sering liburan ke Bali. Tapi gue ini sering juga nyari makanan khas. Makanan kesukaan gue. Di Bali gak ada. Gue nyariin makanan kesukaan gue itu tutut. Ada yang tahu tutut di sini? Tahu ya? Tutut itu adalah hewan yang bercangkang atau punya rumah. Dan menurut gua, tutut itu adalah hewan yang hebat dan sukses. Gimana nggak sukses? Nggak kerja aja udah punya rumah. Coba bayangin kalau tutut kerja, pasti rumahnya ditingkatin, dilebarin, habisnya ditinggalin ya, gara-gara keberatan. Dan gua pernah tuh makan tutut, udah capek-capek gua kenyot, isinya nggak ada. Pas gua deketin loh, ada tulisan, maaf rumah ini dijual. Dan biasanya kalau orang makan tutut, itu apa? Rumahnya dibuang. Rumahnya dibuang. Kalau gue mah kagak. Gue kumpulin. Gue jejerin. Gue bikin kontrakan dah. Lumayan kan? Dan gue ini gara-gara sering dibilang muka tua, karena gue ini memang pecinta Vespa. Ya, gue pecinta Vespa. Cuma punya Vespa itu nggak enak. Namanya motor tua ya. Nggak bisa dibawa kebut. Pernah tuh gue bawa kebut. 40 km per jam, stang goyang. 60 km per jam, baut pada copot. 80 km per jam, naik angkot gua, motornya hancur. Dan namanya motor tua, kadang banyak masalahnya ya, banyak masalahnya tuh. Kayak motor gua tuh, nggak bisa dicuci steam, takut rematik. Jangankan kena air, kena angin aja, langsung mogok. Pas gua selah, suaranya berubah. Dan gua memilih Vespa karena menurut gua Vespa itu unik. Vespa itu dari namanya aja udah unik. Dari bahasa Itali, artinya lebah. Makanya banyak anak Vespa kalau di jalan lihat cewek selalu agresif. Bawaannya pengen nyengat. Pas dideketin ceweknya malah bilang, pahit. Gitu ya. Di sini ada yang nggak mau jadi anak Vespa? Jangan ya. Dan punya Vespa juga males gitu ya. Punya Vespa tuh males karena gue tuh nggak suka motor-motor kenceng. Nggak suka gue tuh. Gue naik Vespa santai. Gue nggak suka naik motor kenceng. Kayak motor Ninja tuh kenceng cicilannya. Lagian kalau dibandingin nih, desain body Vespa sama desain body Ninja, bagusan Ninja lah. Tapi kalau soal kenyamanan penumpang, Vespa juaranya. Joknya empuk ya kan, duduknya tegap, enak. Ninja, joknya keras, duduknya bungkuk, kelamaan dibonceng, osteoporosis lu. Enak gitu. Dan walaupun gue anak Vespa dan muka tua gini-gini, gue alumni SMA Islami. Alumni SMA Islami gue. Ya, gue dulu alumni BBS. Ada yang tahu alumni BBS? Ada yang tahu? Cuma di sekolah gua itu beda. Hampir semuanya suka sama yang namanya JKT48. Sampai ada yang mengcover girl band satu ini di sekolah gua. JKT48 versi Islami. Nyanyinya pakai mukena. Dan kalau masuk bulan puasa, itu lirik lagunya berubah. Ada yang karena ku suka buka bersama, ku akan selalu numpang di tetangga tanpa bawa apa-apa, cuma bawa keluarga. Aneh ya? Dan ada lagi yang I want you. Itu kalau bulan puasa berubah tuh. Nawaitu lakasumtu wabika amantu
Berbukalah dengan yang manis-manis dulu. Contohnya makan gula batu. Nama gue Wanda, selamat malam.